Selamat datang di channel YouTube Ruang Kisah, tempat di mana setiap cerita membawa kita untuk menjelajahi dunia penuh makna dan petualangan. Di sini, kita akan bersama-sama menikmati kisah-kisah penuh inspirasi yang tak hanya menghibur, tetapi juga memberikan pelajaran hidup. Kali ini, kita akan membahas sebuah kisah legenda yang sudah dikenal sejak lama, Batu Menangis, sebuah cerita tentang cinta dan karma melawan orang tua. Mari kita mulai perjalanan kita dan simak kisahnya. Di sebuah bukit yang jauh dari keramaian, di Kalimantan Barat, hiduplah seorang ibu bersama anak perempuannya, Darmi. Suaminya telah lama meninggal, meninggalkan mereka dalam kemiskinan. Meski hidup serba kekurangan, ibu berusaha memberikan yang terbaik bagi Darmi, satu-satunya cintanya. Di usia yang sudah tua, ibu bekerja keras setiap hari untuk menghidupi mereka berdua, mengurus kebun sayur, menanam bibit, merawat tanaman, memanen hasilnya, dan menjualnya di pasar. Waktu untuk merawat dirinya sendiri pun terpaksa ia korbankan. Darmi tumbuh menjadi gadis yang cantik, dengan kulit kuning langsat, tubuh semampai, dan rambut hitam legam yang terurai indah. Ia selalu mengenakan pakaian indah dan aksesoris yang mencuri perhatian. Sementara itu, ibu sudah lama tidak membeli barang untuk dirinya sendiri. Ia merasa sudah tua dan tak lagi membutuhkan hal-hal itu. Bagi Darmi, penampilan adalah segalanya. Ia sering menghabiskan waktu berjam-jam di depan cermin, menyisir rambut, dan merias diri. Namun, saat ibu bekerja keras di kebun atau mengantar dagangan, Darmi lebih memilih untuk bersolek dan menikmati waktu untuk dirinya sendiri. Setiap hari ibu berusaha memenuhi keinginan Darmi. Namun, Darmi semakin lupa diri. Ia tak pernah membantu pekerjaan rumah, apalagi ikut membantu ibu di kebun. Ibu selalu berusaha sabar meski hatinya sering terluka. Ketika Darmi menginginkan sesuatu dan ibu tak bisa memenuhinya, Darmi sering marah dan mengeluh. Bahkan, ia tak segan-segan mengatakan bahwa ia kesal dilahirkan dalam keluarga miskin. Suatu hari, sisir Darmi patah. Ia marah besar dan langsung meminta ibu membelikannya sisir baru. Ibu yang sudah lelah hanya memiliki sedikit uang, tapi demi kebahagiaan Darmi, ia setuju untuk membawa anaknya ke pasar. Dalam perjalanan ke pasar untuk membeli sisir baru, Darmi, yang tidak ingin kulitnya terkena sinar matahari, membawa daun sebagai payung, sementara ibu dengan tubuh yang renta menarik gerobak sayur. Orang-orang yang lewat memberikan pandangan sinis, namun Darmi berpikir itu karena orang-orang merendahkannya, mengingat penampilan ibunya yang lusuh. Sesampainya di pasar, Darmi bertemu dengan beberapa temannya. Mereka berbincang dengan riang, sementara ibu yang tiba-tiba sampai, berharap Darmi mengenalkan temannya. Namun, Darmi malah memperkenalkan ibu sebagai pembantu rumah tangga. Perkataan itu membuat hati ibu hancur. Namun ia hanya bisa menahan diri dan tidak berkata apa-apa. Darmi, yang semakin tidak peduli, bahkan mulai memperlakukan ibunya dengan lebih buruk. Di pasar, Darmi membeli semua barang yang ia inginkan, sementara ibu menyerahkan semua hasil penjualannya untuk memenuhi keinginan anaknya. Meski ibu merasa lelah, ia tetap melakukannya, berharap Darmi bisa bahagia. Namun, semakin Darmi mendapatkan apa yang ia inginkan, semakin ia menjauhkan dirinya dari ibu. Setiap kali ibu mencoba mendekatkan diri atau memujinya, Darmi malah mengabaikan ibu dengan acuh tak acuh. Kecantikan Darmi membuat banyak pemuda di pasar tertarik. Beberapa dari mereka menawarkan untuk mengantarnya pulang. Ibu, yang khawatir akan keselamatan Darmi, mengikuti mereka dari belakang, berusaha menjaga anaknya. Darmi, yang tak menyadari ibunya mengikutinya, semakin asyik berbicara dengan para pemuda itu. Hingga akhirnya, ibu memanggil Darmi dengan keras, memperingatkan anaknya agar berhati-hati. Namun, Darmi malah merasa malu dan mengatakan kepada pemuda-pemuda itu bahwa wanita lusuh yang memanggilnya itu bukanlah ibunya, melainkan pembantu rumah tangga. Ia berkata bahwa ia berasal dari keluarga kaya dan ibunya adalah wanita cantik yang sedang menunggu di rumah. Pemuda-pemuda itu tertawa, menyadari betapa Darmi telah menghina ibunya.
Mendengar perkataan Darmi, hati ibu hancur. Ia tak kuat lagi menahan sakitnya. Tanpa bisa berkata apa-apa, ibu melepaskan gerobak sayur yang ia bawa dan bersimpuh di tanah, menangis. Ia berdoa dengan penuh kesedihan, memohon kepada Tuhan untuk mengakhiri semua penderitaannya dan memberikan ketenangan hatinya. Ibu tak bisa lagi menahan tangisnya, karena anak yang sangat ia cintai malah memperlakukannya dengan begitu kejam. Tiba-tiba langit berubah gelap, angin bertiup kencang, dan sebuah kutukan pun terjadi. Darmi yang masih dikelilingi pemuda-pemuda itu merasakan tubuhnya semakin berat. Kakinya mulai terasa kaku dan tidak bisa digerakkan. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres, dan seketika tubuhnya berubah menjadi batu. Darmi yang ketakutan memanggil ibunya dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya, namun sudah terlambat. Tubuhnya semakin terperosok ke dalam tanah, hingga akhirnya ia berubah sepenuhnya menjadi batu. Air mata Darmi masih mengalir dari dalam batu, menandakan penyesalan yang mendalam atas segala perbuatannya. Para pemuda, yang terkejut dengan apa yang terjadi, memindahkan batu itu ke sisi tebing, menghadap langit agar Darmi tidak merasa kesepian. Batu itu kemudian dikenal sebagai batu menangis. Kisah ini mengajarkan kita untuk selalu menghargai orang tua, terutama ibu, yang telah memberikan segalanya untuk kita. Namun, penyesalan datang terlambat. Batu menangis menjadi legenda yang mengingatkan kita tentang pentingnya menghargai kasih sayang seorang ibu, dan bahwa setiap perbuatan buruk pasti akan mendatangkan akibat. Jangan lupa untuk subscribe channel YouTube Ruang Kisah dan like video ini agar lebih banyak lagi kisah-kisah inspiratif yang bisa kita bagi bersama. Terima kasih telah menonton.